Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan nama yang pertama ada Afrina Oktaviani, yang kedua ada saya sendiri Aprilia Talfa, yang ketiga ada Lutfia Elfayanti Rashid, mahasiswa Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang, ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SEI MEC DEM. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Penduduk di sini adalah antara perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu tempat, atau antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Faktor kerumitan perdagangan internasional. Yang pertama ada perbatasan negara. Maksudnya, baik pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas-batas antar negara. Yang kedua ada peraturan pengiriman, yaitu pengiriman barang yang harus dikirim ke suatu negara akan melewati bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Yang ketiga ada perbedaan dalam negara, yaitu antara suatu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran, timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya. Teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama ada kaum merkantilisme, adalah kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran suatu negara melebihi kemakmuran perseorangan. Yang kedua ada teori keunggulan absolut yang menyatakan bahwa perdagangan bebas suatu kebijakan yang paling baik untuk negara-negara di dunia. Ketiga ada teori keunggulan komparatif, yaitu perdagangan masih dapat terjadi selama masing-masing negara mempunyai keunggulan komparatif dalam menghasilkan suatu macam komoditi. Keempat ada teori Hexel-Ohlin atau HO, bahwa perdagangan internasional terutama ditentukan oleh beda relatif dari karunia Allah atau faktor endowment serta harga-harga faktor produksi antar negara. Yang kelima ada teori permintaan timbal balik, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukaran atau dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTD. Perdagangan internasional terbagi menjadi 4. Yang pertama ada memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri, yang biasanya di dalamnya terdapat faktor-faktor. Yang pertama ada kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Dan yang ketiga ada memperoleh pasar dan penambah keuntungan. Yang keempat ada transfer teknologi modern. Pengaruh kompleks terhadap sektor produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada efek perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi. Jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau keduanya akan dapat menjadi motor bergerak bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada efek terhadap produksi. Efek terhadap produksi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada spesialis produksi, yang kedua ada kenaikan atau investasi surplus, yang selanjutnya ada event for surplus, dan yang selanjutnya ada kenaikan produktivitas. Dan yang ketiga ada efek terhadap perdagangan. Neraca perdagangan itu adalah sebuah ukuran selisih antara nilai impor dan ekspor atas barang kita dan jasa. Sebab terjadinya perdagangan internasional biasanya terbagi menjadi 5. Yang pertama ada revolusi informasi dan transportasi, ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta digitalisasi, pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi, serta masih banyak lagi. Dan yang kedua ada intervensi
kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lain. Yang selanjutnya ada liberalisasi ekonomi. Biasanya keadaan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negeri. Yang selanjutnya ada asas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara bercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Yang terakhir ada kebutuhan devisa. Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara dalam memenuhi segala kebutuhannya. Setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. Peraturan perdagangan internasional yang mempelajari tentang perdagangan luar negeri, yang di dalamnya membahas tentang ekspor dan impor, perizinan ekspor dan impor, serta larangan pendapatan ekspor dan impor. Penghambat-penghambat perdagangan. Yang pertama, penghambat alami, yaitu jarak antar negara. Dan yang kedua, penghambat yang dibuat sendiri, yaitu tarif dan non-tarif. Penghambat yang lainnya, yang pertama ada kuota, yang kedua embargo, yang ketiga kebijakan pegadaan pemerintah, yang keempat standarisasi pemerintah, dan yang terakhir prosedur biaya masuk dan keluar. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua ada barter. Barter yaitu kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar yakni uang. Dan yang ketiga ada konsiansi. Konsiansi adalah tindakan memberikan suatu barang kepada pihak lain agar pihak tersebut dapat melakukan pengendalian penyimpangan maupun perawatan terhadap barang hingga barang tersebut dapat dijual. Yang keempat ada package deal. Package deal adalah kegiatan perdagangan internasional untuk memperluas pasar suatu produk. Yang kelima ada penyelundupan. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui pembatasan antar negara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain. Dan yang terakhir yaitu border crossing, adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Kesimpulan yang diambil dari materi ini yaitu perdagangan internasional adalah kegiatan yang tidak akan lepas dari sebuah negara karena kebutuhan dan keharusan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara tersebut. Namun juga masih banyak hambatan-hambatan yang cukup besar baik yang bersifat internal maupun eksternalnya. Dan di Indonesia juga telah mengantisipasi liberalisasi perdagangan internasional ini dengan kebijakan di bidang hukum yang mendukung kegiatan ekonomi. Sebagaimana dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN pada tahun 1999 sampai 2004. TEP MPR 04/MPR/1999.